Sore. Kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi tentang identifikasi kasus nyata terhadap kekerasan pada anak di sekolah. Yang pertama itu jenis kekerasan fisik yang biasa ditemukan di sekolah itu yang pertama menampar. Itu biasanya dilakukan oleh yang pertama guru dengan siswa. Guru menampar siswa mungkin karena ada kesalahan. Kemudian yang kedua menendang. Nah, biasanya guru kalau sudah emosi biasanya pakai tendangan, baru siswa takut. Kemudian yang ketiga itu memukul. Nah, memukul ini bisa saja dilakukan oleh guru kepada siswa atau bisa dilakukan siswa kepada siswa. Kemudian kalau cubit itu rata-rata biasanya guru ke siswa, cewek. Kalau kasus cubit biasanya hanya beri peringatan. Kemudian ada berlutut. Nah, berlutut tidak mungkin antara siswa dengan siswa kecuali dia dibully. Tapi kalau untuk guru biasanya suruh siswa ada kesalahan atau pelanggaran dilakukan berulang-ulang, maka disiplinnya ada dengan cara berlutut. Kemudian perkelahian itu biasanya di antara siswa dengan siswa atau siswa dengan guru. Mungkin kasus yang pernah terjadi di media sosial itu kita lihat yang pengeroyokan itu antara guru dengan siswa. Ini penyebabnya yang pertama karena biasanya guru sudah menegur berulang-ulang dan pada akhirnya guru khilaf. Biasanya begitu. Kemudian yang kedua ada kesalahpahaman dan kurangnya pemahaman tentang bagaimana kita mendidik siswa di sekolah. Kemudian yang kedua tentang kekerasan psikis. Yang pertama itu mengintimidasi atau pengancaman. Ini kadang-kadang kita lakukan, kita sebagai guru mengancam siswa kalau kita tegur sudah berulang-ulang. Ketika dia melakukan kesalahan, kita biasa mengancam begini. Nanti ingat, suatu saat nanti kau tidak naik kelas. Itu intimidasi sebenarnya. Itu sederhana saja, tapi itu adalah satu bentuk kekerasan psikis. Dan siswa itu kalau misalnya kepala sekolah yang ngomong, dia akan merasa jangan-jangan benar ini. Itu tertekan nanti. Kemudian yang kedua membuli atau mengejek. Itu bisa dilakukan siswa dan siswa atau guru ke siswa. Karena kadang-kadang bullying ini sekarang semua sekolah itu tidak hanya sekolah kita di bawah Kementerian Agama, semua sekolah di Indonesia pasti kejadian masih ada yang begini. Kemudian yang ketiga itu labeling, atau cap. Cap biasanya kau bukan daerah ini dan sebagainya. Itu cap, itu labeling. Itu biasanya dilakukan oleh teman ke temannya atau guru ke siswa. Kadang kita buat itu sebagai candaan, tapi kalau siswanya tidak menerima itu sudah dianggap tekanan psikis, ya. Kekerasan. Yang ketiga itu tentang penyebabnya. Itu ada pelanggaran yang dilakukan berulang-ulang tadi, maka kita sampaikan seperti itu. Kemudian ada juga semacam mengancam atau membuli itu biasanya karena over percaya diri atau merasa superior di sekolah. Biasanya dilakukan oleh siswa itu. Yang ketiga itu jenis kekerasan seksual. Yang pertama itu biasa menyentuh area sensitif tadi, ya. Itu bisa dilakukan oleh siswa atau guru ke siswa. Mungkin yang terjadi yang kita lihat di media sosial. Kemudian kalau guru dan guru itu tersembunyi, ya. Guru dan guru itu bisa tersembunyi. Dan itu kalau sudah terjadi itu di sekolah itu diam, tidak ada yang berani ngomong. Bisa ngomong kecuali gosip. Ya dulu berkelompok guru-guru itu yang benar begitu itu pasti terjadi di sekolah. Yang kedua itu komentar cabul, ya biasa dilakukan oleh siswa dengan siswa atau guru dengan siswa. Mengirim video porno itu juga bisa mengirim melalui media sosial itu messenger itu. Kadang-kadang ada beberapa siswa yang terjadi juga merasa dikirimin hal-hal gambar-gambar porno atau video. Kemudian kadang mereka menggambar alat vital, itu siswa dilakukan. Tidak ada guru yang gambar. Belum ketahuan ya. Siswa biasanya gambar di tembok-tembok itu kadang-kadang gambar. Sebenarnya kita bisa jawab. Kemudian kata kasar menyebutkan alat kelamin atau maki itu, ya. Nah, itu kekerasan seksual. Penyebabnya itu biasanya yang ada yang cara berpakaian tadi, ya. Sangat minim, suka pakai rok mini. Kemudian kurangnya pendidikan atau pendampingan moral tentang seksual sejak dini. Pendidikan seks itu perlu disampaikan kepada anak-anak kita. Kemudian sosial, kekerasan sosial, ya, yang pertama itu pengeroyokan antar kelompok siswa, ya.
Kalau sudah melibatkan banyak orang berarti sudah masuk sosial, kategori sosial. Kemudian diskriminasi kelompok kaya dan miskin di sekolah dan memprovokasi atau menghasut. Biasanya penyebabnya itu adalah kecemburuan sosial, bela teman atau kelompok, kurangnya rasa menghargai dengan merasa paling berkuasa. Itu kekerasan sosial yang terjadi. Saya pikir itu saja. Terima kasih untuk kembalikan. Ya, baik, terima kasih.